Pemirsa, Kementerian Keuangan memanggil Eko Darmanto, Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta, menyusul aksi pamer harta dan kemewahan di media sosial. Namun akun media sosialnya kini tidak bisa ditemukan setelah kasus ini viral. Jagat media sosial kembali viral dengan aksi flexing atau pamer harta para pejabat di Kementerian Keuangan. Setelah pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang semula tersangkut kasus penganiayaan oleh anaknya, kini muncul Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Di akun media sosialnya, Eko Darmanto memamerkan sederet mobil mewah, motor gede, hingga pesawat Cessna di akun Instagram pribadinya. Namun saat ini akun tersebut hilang dan tidak bisa ditemukan. Dalam laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN tahun 2021, Eko memiliki harta 6,7 miliar rupiah, yaitu 2 rumah dan bangunan serta 9 unit mobil berbagai jenis dan merek. Eko Darmanto pun kini dipanggil Kementerian Keuangan Kemenq di Jakarta untuk dimintai klarifikasinya. Terkait pemberitaan ya, Pak, atas nama Pak Eko Darmanto, ini bukan di kami lagi ya, dia terkait proses ataupun semua yang terkait dengan Pak Eko sudah ada di kementerian. Jadi kami juga tidak bisa memberikan banyak tanggapan atau pernyataan ya, karena kami juga belum tahu prosesnya seperti apa. Nanti semua pernyataan akan disampaikan oleh dari pejabat di kementerian. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Sementara itu, Kementerian Keuangan mencopot Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. Pencopotan menyusul buntut unggahan foto-foto pamer gaya hidup mewah di akun media sosial miliknya. Berikut pernyataan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Muncul berita di media sosial unggahan foto-foto dari saudara ED yang merupakan pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Bea Cukai di Yogyakarta. Terdapat foto unggahan di akun media sosial saudara ED yang dinilai menunjukkan perilaku pamer yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kepantasan sebagai ASN Kementerian Keuangan. Terkait dengan hal ini, dapat kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Bea Cukai melalui Direktorat Kepatuhan Internal dan Sekretaris Ditjen DJBC telah memanggil yang bersangkutan. Dari hasil pemeriksaan sampai saat ini dapat disampaikan sebagai berikut. Foto yang bersangkutan di depan pesawat terbang. Menurut yang bersangkutan, foto tersebut diambil dalam rangka latihan terbang. Penelusuran dari tim DJBC mengkonfirmasi pesawat tersebut adalah milik Federasi Aerosport Indonesia, FASI. Terkait dengan unggahan foto yang bersangkutan yang berlebihan atau pamer, yang bersangkutan telah mengakui kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki. Ketiga, dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal di Direktorat Jenderal BC, motor besar yang ditampilkan di akun media sosial yang dipakai oleh yang bersangkutan adalah pinjaman. Namun saudara ED mengakui memiliki harta motor besar yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Karena itu, saya telah menginstruksikan kepada tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menindaklanjuti dengan investigasi dan penelitian lebih lanjut atas perilaku, kecocokan harta, dan utang dalam LHKPN dicocokkan termasuk dengan laporan SPT pajaknya, serta mendalami pelanggaran etika dan disiplin saudara ED. Dalam rangka memudahkan pemeriksaan, saya telah menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, Pak Dirjen ada di sini, agar yang bersangkutan segera dibebas tugaskan secepat mungkin. Kepada Dirjen Bea Cukai untuk melakukan pembebas tugasan pencopotan dari jabatan. Pemirsa, Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan, hari ini memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi.
KPK melakukan pemeriksaan terhadap Rafael soal kepemilikan aset dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN miliknya. Rabu petang, Rafael Alun Trisambodo keluar dari gedung KPK setelah diperiksa kurang lebih 8 jam. Mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan itu diberondong pertanyaan awak media tentang sebab musabah pemanggilan dirinya oleh KPK hari ini. Rafael tak berkomentar banyak tentang pemeriksaan dirinya, namun dia sempat menyampaikan permohonan maafnya kepada David dan keluarganya yang menjadi korban penganiayaan oleh anaknya Dendi. Sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Bapak Jonathan, kepada keluarga besar PPOU dan keluarga besar Bansel Ansor, PP Ansor Bansel. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Ditanya pemeriksaannya apa aja Pak? Tadi diklarifikasi apa aja Pak? Bisa ditanyakan Apa aja Pak? Apa aja Pak? Bentar aja Pak. Bisa ditanyakan kepada KPK. Rafael Alun Trisambodo hari ini memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi dan menjalani pemeriksaan selama 8 jam. Kedatangan mantan pegawai Ditjen Pajak ini ke Komisi Anti Rasuah untuk mengklarifikasi tentang laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN miliknya. Salah satu yang dikonfirmasi KPK adalah terkait kepemilikan mobil Rubicon dan motor Harley Davidson yang pernah dipamerkan anak Rafael Mario Dendi Satrio. Rafael Alun Trisambodo menjadi sorotan setelah putranya Mario Dendi Satrio terlibat penganiayaan terhadap David, anak pengurus pusat GP Ansor. Gaya hidup Mario yang kerap memamerkan kekayaan dan kemewahan di media sosial berujung pada sorotan publik terhadap harta kekayaan orang tuanya Rafael Alun Trisambodo yang mencapai 56 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Hares, TV One, mengabarkan. Ya, KPK mengungkap telah mengirim tim untuk menelusuri kekayaan mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun. KPK menyatakan perumahan seluas 6,5 hektar milik Rafael di Minahasa Utara tercatat atas nama istri. Saya kirim tim kemarin ke Minahasa Utara untuk melihat perumahannya. Ada 65.000 meter, 6,5 hektar. Dimiliki 2 perusahaannya atas nama istri yang bersangkutan. Itu sudah ada di LHKPN-nya, sudah ada gitu. Jadi 2 perusahaannya. Yang bersangkutan ini melaporkan di LHKPN-nya punya saham di 6 perusahaan. Itu ada disebut nama perusahaannya apa saja, dan 2 dari itu punya yang di Minahasa Utara, perumahan. Gitu. Nah, kalau di LHKPN, kalau saya punya perusahaan, yang saya catat di LHKPN itu hanya sahamnya saja. Saya punya 50 lembar, 1 lembarnya 1 juta, berarti 50 juta. Itu yang dilakukan. Jadi kalau ditanya itu perumahan segede itu ada di LHKPN nggak ada. Yang ada sahamnya di perusahaan itu saja. Gitu, atas nama istri. Atau saham istrinya di perusahaan itu saja. Gitu ya, jadi perbedaan ini saya pikir secara teknis perlu diterangkan karena boleh sebesar apapun perusahaannya, tapi kalau di LHKPN hanya nilai saham pendaftarannya saja yang pertama. Gitu ya. Itu menerangkan gitu. Yang berikutnya di 6 perusahaan ini kalau teman-teman lihat di LHKPN itu masuk di kategori surat berharga. Itulah nilainya. Saya banyak ditanya berapa nilai perusahaannya. Ya sebesar nilai sahamnya. Kalau saya ingat sekitar 1,5 miliar gitu. Nilai 6 perusahaan ini gitu. Baik yang dimiliki oleh yang bersangkutan, istri, anak maupun yang lainnya gitu. Tapi itu cerita gimana kok perusahaannya besar tapi LHKPN-nya tidak terefleksi di situ. Sementara itu, Kementerian Keuangan menolak surat pengunduran diri Rafael sebagai aparatur sipil negara. Hal itu didasarkan pada peraturan yang menyatakan bahwa pegawai yang sedang dalam proses pemeriksaan tidak dapat mengundurkan diri dari pegawai sipil negara. Berikut pernyataan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Pegawai yang sedang di dalam proses pemeriksaan tidak dapat mengundurkan diri.
Karena itu, pengajuan pengunduran diri saudara RAT ditolak. Terkait dengan harta kekayaan yang bersangkutan yang muncul dan tampak di media sosial, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Mobil Rubicon, Land Cruiser, motor Harley Davidson, motor Yamaha, motor BMW putih diakui oleh saudara RAT sebagai bukan milik dia, namun merupakan milik pihak lain. Rubicon diakui sebagai milik kakaknya, sementara yang lainnya ada yang diakui sebagai milik dari anak menantunya. Untuk tindak lanjut ini, maka tim pemeriksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan telah meminta saudara RAT untuk menunjukkan bukti kepemilikan agar dapat dipastikan pemilik dan status kendaraan bermotor tersebut. Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tentu bersama KPK sedang melakukan pendalaman lebih lanjut atas harta yang dilakukan di LHKPN, dugaan kepemilikan harta yang belum dilaporkan, kecocokan profil yang bersangkutan dengan SPT pajak yang disampaikan, juga dengan pengakuan atas harta lainnya berupa properti, kendaraan, dan tas mewah.